إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله فقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak sekali. Oleh karena itu kewajiban kita bagi hambanya hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa sebagaimana dikatakan oleh Talaq bin Habib, seorang tabi'in, beliau mengatakan takwa an ta'mala li ta'atillah ala nuri minallah tarju rahmatallah. Takwa adalah engkau menjalankan semua perintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa anta tatruku ma'siyatillahi ala nuri minallah takhafu adzaballah. Dan takwa adalah engkau meninggalkan semua maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala karena takut akan murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, umatnya yang senantiasa berusaha mengamalkan, menegakkan dan mendakwakan sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kadangkala di dalam kehidupan ini kita melihat orang yang kaya raya bergelimang harta namun hidupnya tidak bahagia. Hidupnya penuh dengan kegelisahan, hidupnya tidak tenang, bahkan ada yang lari ke narkoba, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini karena hidupnya tidak berkah. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan berkah dari kehidupannya. Oleh karena itulah agar hidup kita berkah, harta kita berkah, ada 4 syarat yang harus kita penuhi agar harta kita Allah berikan keberkahan kepadanya. Syarat yang pertama, ayyahtasibu min halal. Harta yang kita cari dengan cara yang halal. Yaitu seorang mukmin hendaklah ketika mencari harta dengan cara yang halal, bekerja di tempat yang halal, berdagang dengan dagangan yang halal, membuka usaha yang halal. Karena sesungguhnya inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Wahai semua manusia, makanlah yang halal lagi baik apa yang Allah anugerahkan di muka bumi ini. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tayyibun
la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Hadis riwayat Imam Muslim. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Dan juga Allah melarang kita untuk mencari harta dengan cara yang haram, dengan cara menipu, dengan cara melakukan usaha yang haram, bekerja di tempat yang haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Surat An-Nisa ayat 29. Ketahuilah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, jika seseorang mencari harta yang haram, dia dibesarkan dengan cara yang haram, sungguh dia akan mendapatkan beberapa hal yang sangat berbahaya. Dua di antaranya, yang pertama adalah orang tersebut tidak akan masuk surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la yadkhul jannah lahmun nabata min suhtin an-naru aula bihi." Sungguh tidak akan masuk surga seseorang yang dalam tubuhnya ada daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka lebih layak untuk dirinya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan yang kedua, jika dia berdoa, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut dalam hadis yang panjang, hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, menceritakan, mengkisahkan seorang laki-laki dalam perjalanan yang panjang, rambutnya kusut, pakaiannya kumal, dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mat'amu haram, makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya dibeli dari haram, wa huwa udiya bil haram, dan dia dibesarkan dari yang haram, dan dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Dia berdoa kepada Allah, wahai Allah, wahai Allah, kaifa yustajabulah, kata Rasulullah SAW, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, wal qalilu minal halal yubarik fih. Ketahuilah harta walaupun sedikit namun didapat dari cara yang halal, Allah akan berikan berkah di dalamnya. Wal haramul katsir yadhhab wa yamhaqullahu fih. Akan tapi harta yang haram walaupun banyak akan cepat hilang dan Allah akan murka kepada orang tersebut. Masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Syarat yang kedua agar harta kita berkah adalah ayung fikau fi halalin au fi taatin. Hendaknya harta yang kita raih dengan cara yang halal tadi kita gunakan untuk perkara-perkara yang mubah ataupun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ciri ibadur rahman yang akan masuk surga adalah mereka tidak berlebihan dalam menggunakan harta dan mereka juga tidak pelit. Sebagaimana Allah kisahkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yafturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila mereka menafkahkan hartanya, membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan mereka tidak pelit, dan perbelanjaan mereka itu adalah tengah-tengah antara yang demikian itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, orang yang menggunakan harta asal-asalan dan tidak mendapatkan ridho Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Lalu bagaimana kalau harta itu digunakan untuk berjudi, untuk membeli narkoba, untuk ke diskotik? Tentu Allah akan marah dan orang ini akan masuk neraka. Sebagaimana hadis dari Haulah Al-Ansari radhiyallahu an, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallam, inna rajulan yatahawwaduna fi malillah bi ghairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Ada sekelompok orang yang menggunakan harta Allah Subhanahu wa taala secara serampangan dan dengan cara yang tidak benar, maka neraka lebih layak untuk dirinya nanti dari kiamat. Hadis dari Imam Bukhari. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ingatlah, umur kita, badan kita, ilmu kita akan ditanya oleh Allah dengan satu perkara saja, satu pertanyaan saja. Namun harta kita akan ditanya oleh Allah dengan dua pertanyaan. Sebagaimana disebut dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu an, qala Rasulullah sallam, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yusalan arba'. Tidak akan tergelincir kedua kaki anak Adam
masuk surga kah atau masuk neraka, kecuali dia akan ditanya dengan 4 perkara. An umri fima abnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Wan jazazi fima ablah, dan dengan tubuhnya dia manfaatkan untuk apa. Wan malihi min aina iktasabaha wa mimma anfaqa, dan tentang hartanya dia didapat dengan cara apa dan dia gunakan untuk apa. Wan ilmihi fima madza amila bihi, dan ilmunya apakah dia amalkan ilmunya yang dia miliki. Hadis Imam Tirmidzi. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Syarat yang ketiga agar harta kita berkah, hidup kita bahagia, Allah yasghalu an taatillah. Jangan sampai kesibukan kita mencari harta, mencari rizki, kita melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sibuk berlomba-lomba dan mengejar harta, kadang dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 hal. Pertama, lalai ibadah kepada Allah, dan yang kedua, lalai dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari ibadah kepada Allah. Berapa banyak orang bekerja saat sudah azan dikumandangkan dan dia istirahat namun tidak ke masjid. Berapa banyak orang yang sibuk mengejar, berlomba-lomba mengejar harta, sedangkan kematian mengejar dirinya dan dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun lalai dari aturan Allah, mungkin dia berdagang dengan dagangan yang halal namun dengan cara menipu orang. Mungkin dia bekerja namun dia tidak amanah. Yang menjadi pejabat dia korupsi. Yang menjadi petugas keamanan dia mendolimi rakyatnya. Ini karena lalai dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian hatta zurtumul maqabir, sampai kalian nanti masuk ke dalam liang kubur. Kalla saufa ta'lamun, jangan demikian, sungguh kalian akan mengetahui. Kemudian dalam ayat yang ke-6 Allah berfirman, la tarawunnal jahim, sungguh kalian akan mengetahui neraka jahim. Aqulu qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa lisal muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian syarat yang terakhir yang hendaknya kita penuhi agar harta kita berkah, agar hidup kita bahagia adalah ayyu addi haqqallahu fi malih. Hendaknya kita tunaikan hak Allah atas harta yang Allah berikan kepada kita. Dalam harta kita ada hak Allah berupa memberikan nafkah kepada anak kita, kepada istri kita, dan juga kepada fakir miskin, anak-anak yatim, dan juga fi sabilillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 33, wa atum min malil ladzi atakum, dan hendaklah engkau berikan harta Allah Subhanahu wa taala kepada mereka atas karunia yang telah diberikan kepada kalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di antara hak Allah yang pertama adalah zakat. Kewajiban kita adalah membayar zakat fitrah atau zakat fitri ketika di akhir Ramadan, dan 2 zakat mal bagi orang yang memiliki harta sampai pada haul dan nisab. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taubah ayat 103, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wahai Muhammad, ambillah sebagian harta dari orang-orang kaya sebagai bentuk pensucian mereka dan membersihkan diri mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Begitu juga hak Allah lainnya adalah infak kepada fakir miskin, sedekah kepada masjid yang sedang membangun, dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menunaikan hak Allah, insyaallah harta kita berkah, hidup kita akan bahagia. Bahkan dengan kita bersedekah, justru Allah akan berikan harta yang berlipat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, satu kali infak seperti 1 biji
yang menumbuhkan 7 bulir biji. Di dalam satu biji akan menumbuhkan 100 biji. Allah akan melipat gandakan pahala kepada orang yang dikehendaki, dan Allah sangat luas karunia-Nya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Harta tidak akan berkurang karena kita sedekahkan. Namun ingat, kalau kita tidak mau sedekah, kita pelit, kita tidak mau infak jalan Allah, kita tidak mau menunaikan hak Allah, siksa neraka menanti kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat At-Taubah ayat 34-35, "Innal ladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menumpuk dan menyimpan emas dan perak dan tidak mau menafkahkan di jalan Allah, tidak mau mensedekahkan jalan Allah, berikanlah kabar gembira dengan siksaan yang sangat pedih. Yauma yuhma alaihim fi nari jahannam fatuqwa biha jibabuhum wa juluduhum wa duruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Pada hari kiamat kelak, emas dan perak yang dia simpan akan Allah bakar di atas neraka, kemudian akan diseltikakan kepada jidatnya, kepada dadanya dan kepada punggungnya. Dan Allah katakan kepada mereka, hadza makanastum li anfusikum. Inilah dulu yang harta kalian belit kepadanya, kalian simpan. Rasakan siksa yang sepedih hari ini. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah, karena kalian pelit, rasakanlah siksa yang sangat pedih hari ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sedangkan ancaman di dunia, hidupnya tidak akan bahagia. Allah akan timpakan berbagai masalah yang dia tidak tahu. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimakumullah, sebelum penyesalan datang kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Munafikun ayat 10, maka mari kita bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadikum ayyakula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas solihin." Dan ingatlah, infakkanlah harta yang Allah berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, sehingga kalian mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tangguhkanlah kematianku, tangguhkanlah sebentar. La saddaqana wa aku minas solihin, agar aku bisa bersedekah dan agar aku menjadi orang-orang soleh. Namun sekali lagi, kematian tidak akan bisa ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga sedikit tausiah ini, khutbah ini mengingatkan kita kepada negeri akhirat dan kita menyiapkan bekal terbaik. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita dan Allah wafatkan kita di atas Islam. Marilah khutbah ini kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dan kebaikan kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma rfa'anil wabah corona min biladina hada Indonesia khasatan wa sairil biladil muslimin amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha dzimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.